Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Sobat Kemanap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini Al-Fakir akan menyampaikan perihal tentang hal yang membatalkan puasa, yang mana dalam hal ini Al-Fakir mengambil daripada satu kitab yang bernama At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, karangan daripada Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Baq, yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka perkara yang membatalkan puasa itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah perkara yang membatalkan pahala puasa, dan hal ini jika dilakukan maka pahala puasa akan hilang, dan tetapi tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Maka perkara ini disebut dengan muhbitat namanya, artinya perkara yang menghapuskan atau menghilangkan pahala puasa. Adapun bagian kedua itu adalah perkara yang membatalkan puasa, namun tidak membatalkan pahala puasa. Tetapi bisa juga sebetulnya perkara ini di samping membatalkan puasa, dia juga bisa membatalkan pahalanya jika dilakukan tanpa adanya uzur, dan juga wajib untuk mengqadha puasanya. Maka perkara ini disebut dengan mustirat namanya. Mustirat itu artinya adalah perkara yang membatalkan puasa. Kemudian bagian yang pertama daripada hal-hal yang membatalkan puasa itu yang disebut dengan muhbitat, yaitu yang membatalkan pahala puasa. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu sabdanya, "Kam min sha'imin la yasdalahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak daripada orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan sesuatu daripada puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Maka tentu saja dari hadis ini menyebutkan bahwa orang itu puasa tetapi pahalanya hilang disebabkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahalanya. Maka di antara perkara yang menghilangkan pahala puasa itu adalah pertama, ghibah. Ghibah itu artinya adalah menyebut keburukan orang lain meskipun keburukan orang tersebut adalah benar adanya. Maka perbuatan ghibah ini atau menggunjing orang lain atau bahasa bacanya menyambati orang, itu adalah perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, perkara yang menghilangkan pahala puasa itu adalah namimah, atau kita istilahkan dengan sebutan adu domba. Maka orang yang melakukan perbuatan namimah ini sedangkan dia dalam badan berpuasa, maka pahalanya itu hilang. Artinya dia berpuasa tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga daripada perkara yang menghilangkan pahala puasa itu adalah al-kazib, artinya berdusta. Maka perbuatan berdusta ini meskipun adalah dusta dalam hal yang benar misalnya, maka ini tetap menghilangkan pahala puasa kita. Nah, kemudian yang keempat daripada perkara yang menghilangkan pahala puasa adalah an-nadhar lima yakrum aw li'a yafidhu bisyahwat, artinya memandang kepada sesuatu yang haram atau memandang kepada sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat, keinginan nafsu. Maka bagi orang yang berpuasa lalu dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atau melihat hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat nafsunya, maka ini dapat menghilangkan pahala puasanya. Kemudian yang kelima daripada perkara yang menghilangkan pahala puasa adalah sumpah palsu, al-yaminul kadhibat, artinya sumpah palsu. Maka dalam hal ini kita hendaknya menghindari perkara ini, jangan sampai kita melakukan
perbuatan sumpah palsu karena dapat menghilangkan pahala puasa kita. Demikian juga perkara-perkara yang lainnya, yang mana perkara tadi daripada ghibah, namimah, dusta, memandang sesuatu yang haram atau memandang sesuatu dengan syahwat, dan juga sumpah palsu, maka ini adalah 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bahagian yang kedua, dalam kitab ini disebutkan bahwa perkara yang membatalkan puasa itu ada 8 perkara. Yang pertama adalah al-riddah, artinya murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perbuatan murtad, keluar daripada agama Islam, ini adalah membatalkan puasa. Perkara murtad ini bisa terjadi dengan niat, bisa terjadi dengan ucapan, dan bisa terjadi dengan perbuatan. Maka jika di antara ada orang yang berpuasa melakukan perbuatan murtad ini, maka secara langsung puasanya batal. Kemudian yang kedua daripada membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan melahirkan. Maka ketika seorang perempuan yang mana dia melakukan puasa kemudian datang haid, atau dia dalam keadaan nifas setelah melahirkan, atau dia melahirkan, ya, maka ketika itu puasanya menjadi batal. Kemudian yang ketiga perkara yang membatalkan puasa adalah al-junun, artinya gila. Meskipun gilanya hanya sebentar saja. Maka jika seseorang berpuasa lalu kemudian datang gila meskipun sebentar, maka puasanya adalah batal. Dan tentunya ketika puasa ini batal, wajib nanti difodot di bulan setelah berakhirnya bulan Ramadan. Kemudian yang keempat daripada perkara yang membatalkan puasa adalah al-yaghma was-sukr, artinya pingsan dan mabuk. Apabila pingsan atau mabuk ini menghabiskan seluruh hari dalam berpuasa, maka seseorang yang ketika dia berpuasa dan dia pingsan seharian misalnya, maka tentu saja puasanya menjadi batal. Atau misalnya dia berpuasa lalu dia mabuk misalnya, maka mabuk yang menghabiskan seluruh hari puasanya itu membuat puasanya menjadi batal. Kemudian yang kelima daripada perkara yang membatalkan puasa adalah jima atau berhubungan suami istri. Jika dilakukan dengan sengaja dan tahu bahwa perbuatan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang berpuasa, maka seseorang yang misalnya melakukan hubungan suami istri padahal dia tahu bahwa dia sedang puasa dan dia tahu bahwasanya bulan puasa di siang hari itu tidak boleh dia melakukan hubungan suami istri, maka ketika itu di samping batal puasanya, dia pun juga akan dikenai dengan membayar kafarat. Kafaratnya adalah salah satu daripada 3 perkara. Pertama, dia memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak ada, maka dia harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia melakukan memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang, bagi setiap satu orang miskinnya 1 mud. Maka selain daripada dia wajib membayar kafarat tersebut, orang yang melakukan hubungan badan ketika berpuasa, maka dia juga mendapatkan dosa besar. Dia pun juga wajib menahan dirinya daripada yang membatalkan puasa pada hari itu, dan dia pun juga mendapatkan hukuman daripada hakim dia. Selain itu, dia pun juga wajib mengqadha puasanya pada bulan yang lainnya, artinya sesudah bulan Ramadan. Kemudian yang membatalkan puasa yang keenam adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja tentunya. Maka jika sesuatu masuk ke dalam rongga badan yang terbuka dengan sengaja, seperti makan, minum, atau apapun yang masuk ke dalam anggota tubuh dengan sengaja, maka itu dapat membatalkan puasa kita.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.